Itu Lifestyle bersama saya Dr. Asti. Ya, kembali pada emosi seputar akupunktur. Kenapa? Karena emosi di dalam akupunktur itu akan mempengaruhi yang mengalir pada seluruh organ di dalam tubuh Anda. Nah, ketika Anda merasa Anda merasa ada keluhan, tapi ternyata Anda berobat ke dokter sana, ke dokter sini, kemudian sudah periksa lab dan lain sebagainya, semuanya dalam batas normal atau TAA, tidak ada apa-apa, Anda sudah mulai memikirkan diri Anda mungkin ada emosi yang tidak selesai. Oke, kali ini saya bicara tentang emosi takut. Nah, takut di dalam tubuh itu akan mempengaruhi qi pada ginjal dan vesika urinaria. Nah, ketika Anda takut itu gini, bukan Anda nonton video horor kemudian Anda takut, tidak. Kalau itu semua orang mengalami ya, tapi takut adalah ketika Anda melakukan segala sesuatu itu ragu-ragu. Ketika Anda selalu mengalami ragu-ragu, takut salah, walaupun nggak apa-apa takut salah, tapi ada yang benar-benar akhirnya do nothing karena takut salah, ya, karena mungkin takut apapun ya, mungkin punya pengalaman negatif di masa lalu sehingga dia takut akhirnya melakukan sesuatu yang trauma istilahnya. Kalau Anda mengalami trauma, takut, maka itu mempengaruhi energi yang mengalir pada ginjal Anda dan vesika urinaria atau buli-buli Anda. Nah, takut ini akan mengakibatkan apa? Akan mengakibatkan gangguan pada proses reproduksi Anda. Kenapa? Karena ginjal itu sangat mempengaruhi reproduksi. Dia yang mengendalikan reproduksi, dia yang menguasai reproduksi. Begitu juga dengan tulang-tulang Anda. Kemudian dia juga berhubungan dengan segala sesuatu yang membuat Anda bertahan dalam hidup. Makanya ketika seseorang mengalami secara medis ini kedokteran barat, ketika sudah ada gangguan gagal ginjal, maka sistem pertahanan tubuhnya akan turun. Begitu ada gangguan di ginjal, maka tubuh akan turun. Nah, oke. Jadi sekarang saya ingin bicara tentang bagaimana rasa takut mempengaruhi diri Anda. Trauma akan mengakibatkan Anda hidup dalam segala bentuk ketakutan, ya. Nah, ketakutan ini bisa mengakibatkan gangguan pada energi pada ginjal dan vesika urinaria, dan kemudian Anda akan mengalami gangguan, mungkin satu gangguan dari reproduksi. Nah, ketika ada disfungsi ereksi, ejakulasi dini, atau Anda mengalami infertility, ya, atau Anda merasa seperti tidak bisa menahan kencing Anda, ya, inkontinensia urin, tidak bisa menahan kencing, maka Anda harus mulai memikirkan bahwa mungkin Anda ada trauma-trauma atau gangguan ginjal yang lainnya, ginjal dan lain sebagainya. Nah, ini diakibatkan oleh gangguan ketakutan pada diri Anda. Nah, ketika semua itu tidak ada masalah, infertility ya, banyak pasien promil datang pada saya dengan kondisi semua dua-duanya diperiksa nggak ada masalah. Juga memikirkan tentang emosi. Inti dari tubuh kita itu sebenarnya secara akupunktur itu ya ginjal itu, ya. Ketika energi ginjal ini turun ketika kita usia tua, ya, semakin tua dia energinya akan turun. Makanya pada wanita dia mengalami menopause karena ininya turun, terus mengalami osteoporosis. Kalau kita terlalu lelah, ginjal ini qi-nya akan terganggu. Qi pada ginjal karena kita terlalu lelah, ini juga selain takut ya, lelah ini juga bisa membuat gangguan dari reproduksi Anda. Apakah Anda nanti mensnya banyak, atau mungkin Anda merasa gangguan fertilitas, spermanya tidak banyak atau motilitasnya tidak bagus, bentuknya tidak baik. Nah, itu semua kita pasti fokusnya pada energi pada ginjal. Nah, ketika Anda diperiksa apapun, semua hormon baik dan lain sebagainya baik, maka
Anda harus mulai memikirkan bahwa Anda ada emosi yang takut yang berlebihan. Anda harus mulai membuka diri Anda untuk berkomunikasi pada diri Anda sendiri, emosi apa yang Anda rasakan. Ya, jadi Anda harus mulai terbuka, Anda harus menerima segala kekurangan dan kelebihan Anda, tapi jangan fokus pada kekurangan Anda. Biasanya pasien-pasien promil saya pasti bantu untuk memperbaiki energi ginjalnya, supaya energi ginjalnya lebih bagus ya, lebih balance. Nah, di situ ketika Anda merasa bahwa ada gangguan pada reproduksi Anda merasa ada gangguan Anda pada sistem pengeluaran Anda, pengeluaran itu urin ya. Sebetulnya kedokteran barat sama kedokteran timur itu hampir sama, cuman cara menjelaskannya itu sangat berbeda ya. Jadi ketika Anda mulai memiliki ketakutan yang berlebihan, Anda harus atasi itu. Anda boleh bertanya kepada orang yang bisa membantu Anda, atau Anda lari ke dokter yang expert untuk diri Anda. Oke, Anda harus mencintai diri Anda. Oke, salam sehat.